Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas limpahan Allah, kita kembali bertemu wabil khusus jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah. Kita akan melanjutkan kajian kitab kita tafsir Sofatut Tafasir sampai di surah An-Nisa ayat 122 ya. Kita akan baca dulu 122 sampai dengan yaitu 127 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun taba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa yastaftunaka fin nisa Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustata'fina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa 'amilus sholihat, dan mereka beramal soleh, sanudkhiluhum, seakan nudkhilu, kami masukkan hum, mereka, jannatin, ke surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selamanya. Wa'dallah, janji Allah, haqqan, benar. Waman, dan siapa yang asdaqu, lebih benar, minallahi, dari Allah,
qilan perkataannya, laisa bukanlah bi amaniikum dengan angan-angan kalian, wala amani dan tidak angan-angan ahlil kitab, ahli kitab. Man siapa yang ya'mal mengerjakan su'an keburukan, yujzabih dibalas dengannya. Wala yajid lahu dan tidak mendapati baginya min dunillah dari selain Allah walian pelindung, wala dan tidak nasiron penolong. Waman dan siapa yang ya'mal berbuat minas solihat dari kebaikan, min zakarin dari laki-laki au unsa atau wanita, wa huwa mu'minun dan dia orang yang beriman, faulaika maka mereka itu yadkhuluna mereka masuk al jannata ke surga. Wala dan tidak yudlamuna mereka dianiaya nakiron sedikit pun. Waman ahsanu dan siapa yang lebih baik dinan agamanya, miman dibanding orang yang aslama menyerahkan wajahu dirinya lillahi kepada Allah. Wahuwa dan dia muhsinun orang yang berbuat baik. Wa tabi'a dan mengikuti milata agama Ibrahim hanifan yang lurus. Wa takhadallahu dan Allah menjadikan Ibrahim khalilan kekasih. Walillahi dan milik Allah lah ma apa yang fis samawati di langit, wa ma dan apa yang fil ard di bumi. Wa kana Allah dan adalah Allah bi kulli syai'in dengan setiap sesuatu muhitan maha meliputi. Wa yastabtunaka dan mereka meminta fatwa kepadamu finisa'i tentang wanita. Qul katakanlah Allah yuftikum memberi fatwa kalian fihinna tentang mereka. Wa ma dan apa yang yutla dibacakan alaikum atas kalian fil kitab di dalam kitab, fi yatama tentang anak yatim an-nisa perempuan, allati yang la tu'tunahunna kalian tidak berikan kepada mereka, ma apa yang kutiba ditetapkan lahuna untuk mereka. Wa targhobuna dan kalian bermaksud atau menginginkan antangki huhunna untuk kalian nikahi mereka. Wal mustatafina dan orang-orang yang tertindas atau yang lemah minal wildani dari anak-anak. Wa antakumu lil yatama dan kalian uruslah anak yatim atau perlakukanlah anak yatim bil qisti dengan adil. Wa ma taf'alu min khairin dan apa yang kalian kerjakan min khairin dari kebaikan, fa innallaha maka sungguhnya Allah kana adalah bi dengannya aliman maha mengetahui. Nah itulah ayat-ayat yang kita baca ya dari surah An-Nisa, yaitu ayat 122 sampai dengan 127. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana penjelasan dari beliau, yaitu Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Sofatut Tafasir. Nah, jadi beliau Imam Ali As-Sabuni menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Walladzina dan orang-orang yang amanu mereka beriman, wa 'amilus shalihat dan mereka beramal soleh, sanudkhiluhum akan kami masukkan mereka jannatin ke surga tajrimin yang mengalir dari tahtiha bawahnya al-anharu sungai-sungai, khalidina fiha abadan orang-orang yang kekal di dalamnya selamanya. Ai mukhallidina fi darin naimi bila zawalin wala intiqalin. Jadi mereka adalah orang-orang yang kekal di negeri yang penuh kenikmatan ya, tanpa berhenti, tanpa yaitu terus menerus berarti, dan tanpa berpindah atau beralih. Nah, wa'adallah haqqan, dan ini adalah janji Allah itu benar. Wa'dan la syakka fihi wa la irtiyaba. Jadi janji Allah itu tidak ada keraguan di dalamnya ya, dan tidak ada syak.
Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah jelaskan di sini digabungkan antara iman dan amal soleh. Jadi waladina amanu wa amilus solihat. Jadi selalu bahwa yang namanya iman itu akan diterima manakala diikuti dengan amal soleh. Nah, amal itu dikatakan soleh kalau dilandasi dengan iman. Jadi karenanya ada hadis Nabi, ya, yaitu hadis ini marfu, ya, di mana Rasulullah itu menyampaikan la yuqbalu qaulun illa bi amalin. Jadi tidak akan diterima suatu perkataan kecuali dibuktikan dengan perbuatan. Wala yuqbalu qaulun wa amalun illa bi niyatin. Dan tidak akan diterima perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat yang benar. Wala yuqbalu qaulun wa amalun wa niyatun illa bimuwafiqatis sunnah. Dan tidak akan diterima perkataan, perbuatan dan niat yang benar itu kecuali sesuai dengan tuntunan sunnah. Nah, ya, jadi suatu amal, suatu perkataan, yakni iman itu kan perkataan, tasdikul jazim mutabiq lil waqi'an dalil. Jadi pembenaran yang pasti, ya, terhadap suatu perkara yang dituntut atau dibenarkan berdasarkan bukti. Di mana iman itu tempatnya adalah di hati, karena iman itu termasuk amal qalbi. Jadi perbuatan hati. Nah, tapi iman ini Bapak Ibu tidak akan diterima kecuali dibuktikan dengan amal soleh, yaitu dengan ketundukan, kepatuhan kepada yang diimaninya. Ya, nah, maka iman, amal soleh ini sesuatu yang saling terkait satu dengan yang lain. Dan iman dan amal soleh inilah yang kemudian orang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang Allah katakan wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian tuh dirahmati. Nah, karena mendapat rahmat inilah kemudian orang ini dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di ayat ini sanudkhiluhum jannatin. Jadi kami akan masukkan dia ke dalam surga. Sehingga balasan terhadap orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, yang digambarkan tajri min tahtiyal anhar. Jadi mengalir di bawah surga itu sungai. Sungai ini untuk menggambarkan bahwa surga ini adalah penuh kenikmatan. Bukan hanya itu, bahkan Allah katakan kholidina fiha abadan. Jadi mereka ini adalah orang yang kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Ay mukholidina fidarin naim bila zawalin wala intiqalin. Jadi mereka ini berada di surga yang penuh kenikmatan, orang-orang yang kekal tidak akan keluar darinya. Wa'adallahi haqqan, ini janji Allah, dan janji Allah itu hak. Ya, Allah tidak pernah ingkar janji. Wa'dan la syakka fihi wala irtiyaba. Jadi la syakka fihi, tidak ada syak. Syak itu adalah 50-50, ya, tidak ada keraguan maksudnya. Ya. Wala irtiyab, dan juga tidak ada kebimbangan. Bahkan sampai ditandaskan waman asdaqu minallahi qilan. Dan siapakah yang lebih benar dibanding Allah perkataannya? Maksudnya adalah waman asdaqu minallahi qaulan, ya, dan siapa yang lebih benar dibanding Allah perkataannya? Wal istifhamu maknahu an-nafyu la ahada asdaqu qaulan minallahi. Jadi kata tanya di sini itu bermakna nafi. Maksudnya, jadi oleh karena itu kata beliau Imam Ali Az-Zabuni, wa man asdaqu minallahi qilan la ahada asdaqu qaulan minallahi. La ahada asdaqu qaulan minallahi. Jadi tidak ada ya seorang pun yang lebih benar perkataannya dibanding Allah SWT. Jadi satu-satunya zat yang perkataannya itu pasti benar adalah Allah. Artinya ketika Allah mengatakan bahwa Allah akan balas orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan surga, itu pasti, ya, tidak ada keraguan di situ. Nah, qala Abu Su'ud mengatakan begini,
wal maksudu mu'aridatun muwahidus syaitanil kadzibah li qaranihi bi wa'dillahi shadiqi li auliyaihi. Maksudnya bahwa kalau syaitan itu menjanjikan kepada teman-temannya, itu adalah janji syaitan itu kebohongan. Sedangkan Allah SWT kalau berjanji kepada kekasihnya itu pasti benar. Nah, yang demikian itu juga diakui sendiri oleh syaitan. Ya, syaitan mengakui bahwa janji Allah itu benar dan janjinya itu adalah dusta. Itu ada di dalam surah Ibrahim, yaitu ayat yang ke-22 itu. Surah Ibrahim ayat ke-22. Ya. Jadi ketika Allah SWT menggambarkan begini, wa qala syaitanu lamma qutiyal amru innallaha wa'adakum wa'atal haqqi wa wa'atukum fa'aklaftukum. Jadi wa qala syaitan, dan berkatalah syaitan lama qutiyal amru, setelah seluruh urusan itu diputuskan, innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian wa'dal haqqi, janji yang benar. Ya. Wa wa'atukum, aku juga menjanjikan kepada kalian fa'aklaftukum, tapi aku mengingkari janjiku kepada kalian. Jadi setan itu menyatakan gitu. Setan mengakui bahwa janji Allah benar, tapi janjinya itu dusta. Ya, maka ketika Allah katakan wa ma asdaqu minallahi qilan, itu maksudnya tidak ada zat yang lebih benar perkataannya, janjinya kecuali Allah. Ya. Nah, kemudian ayat berikutnya itu diturunkan oleh Allah, ya, asbabun nuzulnya. Nah, asbabun nuzul dari ayat, ya, berikutnya itu 123. Jadi qala Qatadah, berkata Qatadah, jadi salah seorang mufassir dari kalangan tabi'in, tafakharal mu'minuna wa ahlul kitabi faqala ahlul kitabi nabiyuna qabla nabikum wa kitabuna qabla kitabikum wa nahnu ahakkum billahi minkum wa qala al mu'minuna nabiyuna khatamun nabiyyin wa kitabuna yaqdi ala sairil kutubi fanazalat laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Jadi telah terjadi perdebatan, yaitu antara kaum beriman, antara orang-orang mukmin dengan ahli kitab. Ini terjadi perdebatan atau terjadi berbantah-bantahan, ya, saling merendahkan satu dengan lain, saling mengunggulkan diri. Berkata ahli kitab mengatakan nabiyuna qabla nabiyikum, nabi kami itu sebelum nabi kalian, wa kitabuna qabla kitabikum, dan kitab kami sebelum kitab kalian, wa nahnu ahakum billahi minkum, maka kamilah yang lebih berhak terhadap Allah dibanding kalian. Wa qala al mu'minun, kemudian orang-orang mukmin mengatakan nabiyuna khatamun nabiyyin, nabi kami adalah penutup para nabi. Wa kitabuna yaqdi ala syairil kutubi, dan kitab kami itu menghapus seluruh kitab-kitab yang lain. Fanazalat, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, ya, laisa bi amanikum wala amini ahlil kitab, tidaklah dengan angan-angan kalian, tidak juga dengan angan-angan ahli kitab. Ya, jadi maksudnya apa? Kata beliau Imam Ali As-Sobuni, ai laisa ma wa'adallahu ta'ala minats thawabi yahsulu bi aminikum ayyuhal muslimun wala bi amani ahlil kitab wa inama yahsulu bil imani wal amali salihi. Jadi yang namanya janji Allah berupa pahala, berupa surga, berupa kenikmatan, surga itu tidak akan bisa diraih hanya dengan angan-angan kalian,
wahai orang yang beriman, tidak juga bisa dengan angan-angan ahli kitab. Jadi yang namanya surga itu tidak bisa diraih dengan berpangku tangan, dengan hanya berangan-angan, baik dari kaum muslimin maupun ahli kitab. Tapi sesungguhnya wa innama yahsulu bil imani wal amali salih. Tapi surga itu hanya akan bisa diraih dengan iman dan amal soleh. Ya, dengan iman dan amal soleh. Qala Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan gini, laisal imanu bitamani. Jadi iman itu bukan hanya di angan-angan. Walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amalu. Tapi iman itu adalah pembenaran di dalam hati yang dibuktikan dengan amal. Jadi iman itu bukan hanya dengan yaitu angan-angan dengan kata-kata saja, tapi iman itu sesuatu yang ma waqara fil qalbi, apa yang ada di hati menetap. Wa sadaqahul amalu, lalu dibuktikan dengan amal. Ya. Jadi inna kauman alihatuhumul amani. Ada suatu kaum yang Tuhannya itu hanya angan-angan. Hatta yakhraju minad dunya, sampai dia keluar dari dunia, maksudnya meninggal, wala hasanatalahum. Sementara tidak ada kebaikan pada diri mereka. Ya. Nah, jadi yang namanya apa? Lalu mereka mengatakan begini. Mereka mengatakan wa qalu nahsinudzanna billahi. Kami berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzabu. Jadi mereka itu bohong kalau lau ahsanudzanna bihi la ahsanul amal. Jadi kalau mereka itu berprasangka baik kepada Allah, mereka mestinya adalah beramal dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan dengan berpangku tangan. Jadi Tuhannya hanya angan-angan. Maka surga itu tidak bisa diraih dengan angan-angan saja, tapi harus dengan iman dan amal soleh, harus perjuangan. Karenanya Allah katakan, sebetulnya surga, orang masuk surga itu kan karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh kan. Seperti yang Allah katakan, wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi takwalah kepada Allah agar kalian tuh dirahmati. Ya, maka kemudian Allah jelaskan, wa may ya'mal su'an yujza bih. Wa may ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang melakukan amal keburukan akan dibalas. May ya'mal su'a wa syarra yanalu iqabahu ajilan au ajilan. Jadi orang yang melakukan amal keburukan, amal kejahatan, perbuatan buruk atau kejahatan, dia akan memperoleh balasan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dibalas dunia dengan apa? Kesempitan hidup, kesusahan, ya, kesusahan. Seperti yang Allah katakan, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari petunjukku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya penghidupan yang sempit, susah. Itu di dunia dibuat susah oleh Allah kalau orang berpaling dari tuntunan Allah, walaupun dia orang kaya sekalipun, apalagi miskin. Walaupun dia banyak harta sekalipun, tapi kalau berpaling dari tuntunan Allah, maka hidupnya akan dibuat susah oleh Allah. Susah mananya? Hatinya, ya, tidak pernah mengalami kebahagiaan hidup, ya, kesempitan, dia mengalami kesempitan. Nah di hari kiamat, wa nasuru yaumal kiamati, kami kumpulkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi buta. Nah kalau dia kafir, itu dimasukkan ke neraka kekal di dalamnya selamanya. Jadi dibalas oleh Allah. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Dan dia tidak akan mendapatkan selain Allah sebagai pelindung dan tidak juga penolong. La yajidu may yahfadhu au yang surhu min adzabillah. Jadi dia tidak akan mendapatkan orang yang menjaganya atau menolongnya dari siksa Allah SWT. Jadi tidak ada pelindung penolong selain Allah. Nah,
Sebaliknya, Allah SWT kemudian jelaskan, ya, kebalikan dari itu adalah wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Allah katakan, wa may ya'mal minas solihati, dan siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin, dia baik laki, au unsa, ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan keadaan dia orang yang iman. Ya, Allah katakan demikian. Apa maksudnya? Beliau Imam Ali As-Subri menyampaikan, wa may ya'malil a'mala sholihata. Jadi siapa saja yang melakukan perbuatan baik, amal yang soleh, sawaan, sama saja, kana dzakaron au untha, apakah dia itu orang laki atau perempuan, ya, bisyartil iman, dengan syarat dia iman. Jadi siapa saja yang melakukan amal kebaikan, apakah laki atau perempuan, dan keadaan dia, syaratnya dia mukmin, ya, faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Yudakhiluhumullahul jannata wala yunqasuna say'an haqiran min thawabi a'malihim kaifa wala al-majaziyah arhamur rahimin. Jadi maksudnya adalah Allah akan masukkan yudakhiluhumullah, Allah akan masukkan mereka al-jannata, ke surga, wala yunqasuna, dan mereka tidak akan dikurangi syai'an haqiran, sedikit pun, dari min thawabi a'malihim, dari pahala atas perbuatan-perbuatan mereka itu. Ya, kaifala al-majaya arhamur rahimin. Maka bagaimana tidak, ya, dia Allah itu yang paling, ya, pengasih di antara pengasih, pasti akan memberikan yaitu kenikmatan kepadanya. Nah, kemudian wa inna ma qala wa huwa mu'minun li bayanin anna ta'ah la tanfa'u min dunil iman. Jadi kata redaksi ayat Allah wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, itu liyubayyina, untuk menjelaskan, ya, sebagai bayan, anna ta'ata, bahwa sesungguhnya ketaatan itu la tangfa'u, tidak akan bermanfaat, min dunil iman, tanpa iman. Jadi orang melakukan perbuatan sebaik apapun, tapi kalau tidak dilandasi iman, itu tidak ada manfaatnya. Ya, jadi tidak ada manfaatnya. Habaan mansurah. Ya, habaan mansurah, seperti debu yang berterbangan. Oleh karena itu, iman ini menjadi syarat pokok. Jadi syarat pokok atas suatu perbuatan itu, dia akan dibalas oleh Allah. Itu iman. Nah, maka yang harus diperhatikan demikian. Ya. Jadi syarat mendasarnya itu iman. Nah, iman kemudian amal soleh. Jadi amal soleh yang dilandasi iman, dalam keadaan orangnya beriman, nah, baru dia akan dibalas oleh Allah SWT. Ya, kalau tidak, maka akan bagaikan debu yang berterbangan, habaan manthura, ya, seperti debu yang berterbangan, atau seperti, yaitu fata morgana, ya, seperti fata morgana. Nah, jadi orang menyangka itu ada air, padahal tidak ada apapun di situ. Ya, perbuatannya itu, amalnya seperti fata morgana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi sia-sia, seperti dalam surah An-Nur ayat 34. Jadi Allah SWT jelaskan dalam surah An-Nur, ya. Surah An-Nur ayat 34.
Al-Furqan. Dalam Al-Furqan ya, ayat 23 atau An-Nur 39 ya, 40. Jadi kalau dalam surah An-Nur ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu syari'ul hisab. Jadi waladzina, dan orang-orang yang kafaru mereka kafir, a'maluhum, amal-amal mereka, kasarabim biqi'atim, yaitu seperti ya, yakni fata morgana di tanah yang datar. Ya. Jadi seperti fata morgana di tanah yang datar dalam surah An-Nur ayat 39. Waladina kafaru a'maluhum, jadi dan orang-orang yang mereka kafir itu amal-amal mereka kasarobin, seperti fata morgana biqi'atin di tanah yang datar. Bapak Ibu tahu fata morgana? Jadi ketika kita berjalan, misalnya panas terik matahari, ya, panas sekali, kemudian kita lihat dari kejauhan ya seakan ada air. Nah, itulah fata morgana. Maka dikatakan ya, yahsabuhud dham'anu ma'an. Jadi menyangkanya orang yang haus, ya, orang yang haus itu menyangka ma'an dia air. Hatta, sehingga idza ja'ahu, apabila dia mendatanginya, begitu dia datangi, lam yajidhu syai'an, ternyata tidak ada apa-apa. Wa wajadallaha indahu wa wafahu hisabahu. Ya, dan dia akan mendapatkan Allah di sisinya, maka Allah akan mencukupinya hisabnya itu. Wallahu syari'ul hisab. Allah itu sangat cepat perhitungannya. Ya. Jadi Allah sangat cepat perhitungannya. Ya. Nah, au kadzulumati fi bahrin lujiya yakshahu maujun min fauqihi maujun min fauqihi sahabun dulumatum ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa malam yaj'alillahu nuran famalahu min nur. Nah, jadi di ya ayat yang ke-40 itu, ya, di dalam ayat yang ke-40 dari surah An-Nur, Allah katakan au kadzulumatin, atau seperti kegelapan, fil bahri, yaitu di dalam laut, seperti kegelapan di laut. Ya. Jadi Bapak Ibu, seperti kegelapan di dalam laut. Ini dalam surah An-Nur ya. Nah, dikatakan kadzulumatin fi bahrin lujiya yakshahu maujun. Jadi ya, yang di mana ditutupi di situ, lujiya yang juru maujun. Ya, keadaan orang-orang kafir itu seperti gelap gulita di laut yang dalam, yang diliputi oleh gelombang. Ya. Jadi lujiya yakshahu, yang diliputi ya maujun gelombang, min fauqihi, dari atasnya, maujun min fauqihi sahabun. Lalu di atas gelombang itu ada awan, ada mendung. Di atasnya ada lagi awan gelap, itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Ya, gelap gulita yang berlapis-lapis. Dikatakan, ya, dzulumatun ba'duha fawqa ba'din. Kegelapan di atasnya lagi kegelapan. Jadi dzulumatun ba'duha fawqa ba'din. Idza akhraja yadahu, apabila dia mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, hampir-hampir dia tidak bisa melihatnya. Wa malam yaj'alillahu nuran famalahu min nur. Dan siapa yang Allah tidak berikan padanya cahaya, maka tidak ada seorang pun
yang bisa memberi kepadanya cahaya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jelas sekali di sini. Ya, bagaimana keadaan orang kafir itu ketika dia atau seseorang yang beramal itu tidak dilandasi oleh iman, maka dia hakikatnya di dalam kegelapan. Ya. Atau misalnya juga digambarkan oleh Allah dalam surah yaitu Al-Furqan surah ke-25 yaitu ayat yang ke-23. Ya. Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini suatu amal yang tidak dilandasi oleh iman. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Jadi wa qadimna dan kami hadapi ila pada apa yang amilu mereka kerjakan min amalin dari suatu perbuatan faja'alnahu maka kami jadikan dia haba'an mansura yaitu debu yang berterbangan. Nah, jadi suatu amal itu ketika tidak dilandasi oleh iman maka akan haba'an mansura. Laksana debu yang berterbangan yang tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, sehingga ungkapan wahwa mukmin ini jelas. Yaitu harus betul dilandasi oleh keimanan. Baru suatu perbuatan itu bermanfaat. Kalau tidak dilandasi iman, maka tidak ada manfaatnya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah SWT berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Wa man ahsanu dinan, dan siapa yang lebih baik agamanya mimman dibanding orang yang aslama, yang menyerahkan wajahahu dirinya lillahi kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, wa tabi'a millata Ibrahim hanifah, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ya. Jadi wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillah ay la ahada ahsanu dinan mimman in qada li amrillahi wa sara'ahu ya wa sar'ahu wa akhlasu amalahu lillah. Ya. Jadi tak seorang pun yang dinilai sebagai melakukan sebuah kebaikan, agamanya baik, kecuali orang yang betul-betul dia itu meyakini Allah sebagai Tuhannya dan kemudian komitmen terhadap perintah Allah dan syariatnya dan ikhlas beramal itu semata-mata menghadap ridhonya. Wahwa muhsinun, dan dia orang yang muhsin, muti'un lillahi mujtanibun dinawahi. Jadi orang yang muhsinun muti'un lillah, orang yang taat kepada Allah, wa mujtanibun dinawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, dikatakan oleh Imam Ali As-Sabuni begitu, ya. Kemudian wattaba'a milata Ibrahim hanifah, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wa tabadinal ladzi kana alaihi Ibrahimu khalilur rahman mustaqiman ala manhajihi wa sabilihi wa huwa dinul Islam. Jadi, ya, maksudnya adalah mengikuti agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, artinya yaitu agama tauhid, mustaqiman ala manhajihi. Jadi istiqomah di atas jalan hidupnya Nabi Ibrahim itu sabilih, ya, jalannya yaitu wahwa dinul Islam. Dialah agama yang lurus itu, yaitu agama Islam, agama tauhid. Lah ini untuk istilahnya untuk membersihkan dari agama-agama yang mensekutukan Allah SWT atau yang ada kesyirikan di situ. Wa taqaddallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Sofyan istafahu li mahabbatihi wa khallatihi. Jadi bahwa Allah telah menjaga Nabi Ibrahim menjadi orang yang bersih, suci. Allah mencintainya dan menjadikannya sebagai kekasih. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan, qala Ibnu Katsir, fa innahu intaha ila darajatil khallati lati hiya arfa'u maqamatil mahabbah
wa madzaka ila kasratu ati li rabbih. Jadi maka sesungguhnya intaha ila darajatin, ya, dia yaitu Nabi Ibrahim itu sampai pada derajat kekasih. Diberhentikan pada kekasih maksudnya adalah arfa'u maqamatil mahabbah, yaitu yang mendapatkan kedudukan tertinggi dalam hal mahabbah. Ya, itu semua adalah tidak akan bisa diraih oleh Nabi Ibrahim kecuali dengan banyak melakukan ketaatan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jami'un ma fil kainatil mulkihi wa abidihi wa khalqihi wa huwal mutasarrafu fi jami' dzalik la radda lima qada wa la mu'aqiba lima hakama. Jadi seluruh apa yang ada di alam ini, di kerajaannya ini, baik itu hambanya, ciptaannya, makhluknya, semuanya adalah mutasarraf fi jami' dzalik, yaitu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam cakupan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam pengelolaan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka la radda lima qada, tidak ada yang bisa menolak Allah sudah memutuskan, ya, tidak ada yang bisa menolak kalau Allah sudah menentukan, tidak ada yang bisa menghindar kalau Allah sudah menjatuhkan sanksi, maka tidak akan ada yang bisa yaitu menolaknya. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah terhadap segala sesuatu itu maha meliputi. Ilmuhu nafidun fi jami'i dzalika la tufi alai khafiyah. Jadi ilmu Allah itu adalah mencakup seluruh hal dan berlaku pada seluruh hal, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, kemudian ya, pada ayat berikutnya, ya wa yastabtunaka finisa ay yas'alunaka ama yajibu alaihim fi amrin nisa. Jadi mereka meminta fatwa kepadamu Muhammad tentang masalah wanita. Jadi apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap mereka atas seorang wanita. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla ilaikum fil kitab. Maka katakanlah bahwa Allah yang akan memberi fatwa kepada kalian tentang masalah wanita dan apa yang dibacakan atas kalian di dalam kitabnya. Qul ya Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, yubayyinullahu lakum ma sa'altum fi sa'nihinna wa yubayyinu lakum ma yutla fil Qur'ani min amri mirathihinna. Jadi ya, katakan Muhammad kepada mereka bahwa Allah sendiri yang akan menjelaskan kepada kalian tentang apa yang kalian tanyakan urusan wanita itu, dan akan menjelaskan kepada kalian apa yang dibacakan kepada kalian di dalam Al-Quran tentang masalah waris terhadap mereka. Nah, jadi persoalan ya ketika kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah wanita ini, yaitu masalah perkara-perkara apa yang menyangkut masalah wanita, maka Allah sendiri yang akan berikan penjelasannya. Fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhubuna an tankihunna, yaitu dalam urusan anak yatim perempuan yang kalian tidak berikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sementara kalian ingin bermaksud untuk menikahi mereka. Maksudnya adalah wa yuftikum aidon fil yatimati allawati targhabu fi nikahihinna li jamalihinna aw li malihinna wala tatwa'unna lahunna mahurahunna kamilatan fanahamullahu azza wa jalla an dzalika. Jadi Allah memberi kepada kalian juga tentang fatwa
yaitu Allah memberi kepada kalian atau menjelaskan kepada kalian tentang hukum perkara anak yatim perempuan yang kalian ingin nikahi mereka karena kecantikan mereka atau karena harta mereka, sementara kalian tidak mau memberikan kepada mereka maharnya secara sempurna. Maka kemudian Allah melarang kepada kalian atas perbuatan yang demikian itu. Jadi tidak boleh Bapak Ibu menikahi anak yatim ya, karena menganggap wong cah yatim kemudian tidak diberikan maharnya secara sempurna. Nah, ayat ini qala Ibnu Abbas mengatakan kana rajulu fil jahiliyah, ya, Ibnu Abbas berkata ada dulu pada masa jahiliyah takunu indahul yatimah, yaitu yang merawat anak yatim fayalqi 'alaiha thawabahu fa idza fa'ala dzalika lam yaqturu ahadun ayatajawajaha abadan fa in kanat jamilatan wajibuha tazawjahu wa akala ma'ahu wa in kanat damimatan mana'aha ar-rijal hatta tamut fa idza matat warathaha fa haramallahu dzalika wa naha anhu. Jadi dulu di masa jahiliyah ada seseorang yang dia, maksudnya orang yang merawat anak yatim perempuan ini, ya, kalau setelah dewasa anak itu kalau cantik dinikahi kemudian berikut hartanya dia makan tanpa diberikan yaitu mahar. Kalau misalnya jelek dia dicegah orang-orang agar tidak menikahinya, ya, dihalangi orang supaya tidak menikahinya sehingga tidak ada yang mau menikah dengannya dengan maksud, ya, yaitu dia memakan hartanya itu karena kekayaannya sampai anak ini meninggal dunia. Maka kemudian Allah SWT melarang yang demikian itu, mengharamkan yang demikian itu. Jadi perbuatannya adalah perbuatan haram, ya. Orang menikahi anak yatim tidak mau memberikan mahar secara sempurna atau menghalangi dia menikah dengan yaitu yang lain ketika anak yatim itu dalam perawatannya. Wal mustad'afina minal wildani wa antakumul lil yatama bil qisti. Ya. Dan Allah juga memberi fatwa kepada kalian yaitu fil mustad'afina sighar, tentang merawat anak-anak yang masih kecil yang lemah. Antutihum huquqahum, di mana kalian tidak memberikan hak mereka. Maka diperintahkan wa anta'dilu, jadi berbuat adillah engkau, terutama kepada anak yatim dalam hal waris dan mahar. Ya. Wa qad kana ahlul jahiliyah, dan adalah orang-orang jahiliyah dulu la yarithunal sighara wala nisaa. Mereka tidak memberikan waris kepada anak kecil dan kepada wanita. Wa yaquluna, mereka mengatakan gini, kayfa nu'til mala man la yarkabu farsan wala yahmilu silahan. Bagaimana kami akan memberikan harta kepada orang yang tidak bisa mengendari kuda dan juga tidak bisa yaitu mengangkat pedang. Wala yuqatil aduwan, tidak bisa berperang dengan musuh. Nah, ini alasan mereka. Ini orang-orang jahiliyah. Panahamullahu an dzalika. Allah melarang yang demikian itu. Wa amarahum ayatuhum nasibahum minal miras. Di mana Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan warisnya. Jadi begitu datang Islam, ya, maka Islam telah melarang perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di kala masa jahiliyah, yaitu tidak memberikan waris kepada wanita dan anak-anak. Itu suatu yang dilarang. Maka di dalam Islam, ya, seluruh ahli waris itu mendapatkan bagian waris sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan, ya, baik dia wanita maupun laki-laki, anak-anak maupun dewasa. Ya. Nah, jadi wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi alima. Dan siapa yang mengerjakan dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, maka sungguhnya Allah Maha tahu. Wa ma taf'aluhu min adlin wa birin fi amrin nisa'i wal yatama fa innallaha yujazikum alaih. Jadi ditafsirkan oleh Imam Ali As-Subni, wa ma taf'aluhu, dan apa yang kalian perbuat, min adlin wa birin, berupa perbuatan adil, ya, dan kebaikan, fi amri nisa wal yatama, dalam urusan wanita dan anak yatim, maka
fa innallaha sesungguhnya Allah akan membalas kepada kalian dengan balasan kenikmatan surga. Qala Ibnu Katsir wa hadza tahdidun ala fi'lil khairat wa intitalu amamirillah wa anallaha sayajzi alaihi, ya. Jadi aufarul jaza. Jadi ini adalah sebuah dorongan untuk berbuat baik, ya, di mana Allah SWT agar orang itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan Allah menjanjikan bahwa Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah inilah ya ayat-ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.